Oke guys, assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di mana nih Sam? Tungku Beach kah? Tungku Beach rasanya kan di sini kita bangun. Tapi hari ini kita istimewa. Kita di dalam program seminggu di Tungku ini mengenali tempat-tempat pelancongan utama ekoturism yang menarik di daerah Tungku ni. Tetapi kami berpeluang di dalam pada itu kita berpeluang untuk mengikuti satu program Sam. Satu program di mana ada program kemasyarakatan, program warisan khususnya dari suku kaum Begak, dan bersama dengan NGO dikabarkan ada juga daripada luar negara. Jadi kami dijemput juga untuk berada di sini untuk sama-sama menyaksikan perkara ini, untuk sama-sama merasakan ini. Jadi pagi ini dalam suasana damai, kalau kita tengok dalam damai Tungku punya beach ni cantik, menarik. Ada dia punya juga di sini. Kalau kita nampak kafe kan, ada perumahan juga di sana. Kalau kita tengok tu kan, ada sana. Pagi ini pun cuaca nyaman, pantai tenang saja. Semoga hari ini juga kita dapat membuat liputan yang baik, khususnya bagi masyarakat warisan suku kaum Begak di Tungku ini. Dan nanti kita akan teruskan apabila acara mereka bermula. Jadi sekarang ini 3 kali sudah kita kena panggil masuk, jadi kita pun masuklah. Okay. Masuk ke mana? Sini dalam sini. Yang tapi kema nih? Jangan dalam. Jangan. Ya, itu untuk malam saja. Oke. Jadi program kita hari ini bersama dengan ada Persatuan Begak Tungku. Oke, bersama saya Terpit Ekoturism dan juga Papos. Ini komuniti daripada Belia, asal orang Tungku. Oke, program kita hari ini ada berapa tempat lah. Pertama kita ke arah Lempong Anak Doto yang merupakan tempat keramat orang suku Begak. Yang kedua kita ke komuniti yang diterajui oleh kita punya setiausaha Persatuan Begak, Cik Misin. Kita ke arah sana. Dan yang ketiga kita bertemu dengan kita punya orang lama lah. Lebih kurang berapa tahun? Dalam 70-an, 80-an lah tahun umurnya. Jadi kita akan bertemu dengan dia dan bercerita sedikit pasal kita punya komuniti. Dan yang keempat kita akan ke Bulut Kuto. Jadi perjalanan kita ini bergantung pada keadaan dan masa yang ditentukan lah. Sebab kita punya masa tu dia tak fix lah, tak terhad. Pada satu tempat kita akan berkolaborasi dan menceritakan sesuatu itu bergantung pada keadaan. Lebih kurang begitulah serba sedikit pasal kita punya perjalanan program hari ini. Makanya kasih limit masanya itu. Jangan kasih lebih-lebih, jadi cepat masa. Oke. Gitu. Oke, jadi seterusnya kita minta ucapan daripada setiausaha kita, kalau ada serba sedikit dengan ucapan. Ya. Orang asalnya harus simpul, biar dunia nampak. Jadi sekarang kita ada beberapa komunitas ini bergabung dan kita hanya satu saja. Kita coba terjemahkan ini etnisnya supaya dunia nampak bahwa kita ini jujur sebagai orang asal di sini. Kemudian saya rasa tidak banyak yang saya mau, nanti kita di sana ada bercerita. Untuk part kami Persatuan Begak Tungku, kami mohon maaf sebab kami tidak sampai habis nih program, sebab kami ada lagi program selepas ini bermula dengan jam 12 kami paksa beredar dan kamu akan terus yang punya program. Kami tidak bisa secara waktu ya. Assalamualaikum, salam sayang, salam kasih, salam damai, salam perpaduan, salam warisan kebudayaan kepada semua yang ada di sini. So welcome to our country, madam. So dia pun ada dia punya facilitator di sana. Saya tengok ada kan, dia punya juru bahasa di sana. So I'm talking with Malay because most of the people here Malay because you can translate to madam Okay, actually sebenarnya saya datang atas jemputan Serpit Ekoturism. First thing datang ke Tungku ini untuk masuk ke daerah Tungku ini because Tungku adalah satu daerah yang lost world, terlalu banyak di dalam yang dunia luar belum tahu. Ya,
1 minggu nih saya belum puas lagi untuk menjelajah, especially dia punya the Lost of River Canyon. Terlalu indah, terlalu cantik, dan some people I think belum masuk ke lembah ini tidak tahu di mana dia jika kita masukkan ke dalam TV. Kalau kita masukkan ke dalam TV, dunia luar tidak tahu di mana. Kalau anda tidak beritahu inilah Tungku, tapi balik kepada yang ini, tourism ini berkaitan dengan kebudayaan. Jika pelancong-pelancong luar masuk ke sini, mereka akan kenal siapa masyarakat Tungku. Masyarakat Tungku adalah orang-orang Begak. Kemarin saya masih juga berkesempatan pergi ke satu bukit sejarah, Bulutsung, sampai turun Balang. Kita turun, and then memang indah di atas sana, apa semua memang cukup cantik bukitnya. Orang cakap sejarahnya, saya dengar sendiri. Dan inilah tadi bercerita juga dengan Setiausaha ini, cukup menarik sejarah di Tungku ini, alangkah indahnya. Jika kebudayaan ini, masyarakat pribumi ini dapat diketengahkan, dapat dunia luar lihat. Saya kongsi sedikit saja. Saya baru balik dari Salt Trail, Crocker Range. 4 hari, 3 malam 4 hari untuk trekking di atas Crocker Range. Saya jalan daripada Tembunan tembus ke Pinampang. Pinampang tembus ke Tembunan. So selama 4 hari 3 malam kami melalui beberapa kampung di tengah-tengah hutan. Kalau buah-buah hutan puaslah makan. Tapi ada yang satu saya mau share kepada kamu, yang orang warisan nih, yang apa semua. Ketika melalui satu kampung yang dinamakan Buayan, hari kedua, malam kedua kami di hutan tuh, saya terjumpa satu rumah kebudayaan yang cukup indah, cukup cantik, cukup besar, dan saya terkejut. Orang tuh bercakap Jepun, semua di sana bercakap Jepun. And then dia panggil lagi kami, come, dan saya bercerita serba sedikit. You tahu apa yang terjadi di situ? Mereka pernah pergi sekali trekking, terpikat dengan kebudayaan di situ. Para pemuda di sana, beberapa pemuda Jepun yang profesional dan juga dia punya pemudi telah menajah satu rumah budaya yang besar, dibikin di kampung Buayan itu. Dibikin di kampung Buayan itu, cukup dengan tradisinya, dengan sulamannya, dan orang-orang Jepun datang ke sana untuk belajar apa? Belajar bikin talak, bikin tapai, menenun. Pasal tapai ini sama lebih kurang dengan sake di negara Jepun, satu minuman tradisi. Jadi kalau kamu ada peluang untuk yang minat trekking, kamu pergi sana, kamu lalui pengalaman ini. Pasal kampung tuh di tengah hutan, tapi indahnya, cantiknya, dia punya fasiliti sekolah, kamu tidak akan percaya, kalah sekolah bandar. Kalah sekolah bandar. Dia di antara Tambunan dengan Pinampang, di atas Banjaran Crocker Range. Boleh 2 hari jalan, 2 hari jalan. So yang saya bukan apa saya kongsikan untuk memotivasikan Anda untuk membudayakan masyarakat Anda lebih nampak di dunia luar. Tapi apapun kita terima kasih kepada yang founder yang datang nih kan, founder yang datang untuk melihat Anda. Inilah peluang Anda untuk mengetengahkan, untuk memberikan persembahan Anda kepada mereka, yang mana mungkin mereka ini adalah datang untuk, mungkinlah kepahaman saya, memberi bantuan kepada begini kan, dapat begini, ataupun membuka mindalah cara bagaimana untuk memajukan bangsa ini, budaya ini, warisan ini untuk lebih diketengahkan. Jadi cukuplah pasal masa kita terhad. Kalau saya cakap setengah hari nanti tidak jalan kita. Nantilah kita sambung lagi. Oke, so terima kasih kerana sama-sama. Thank you madam for coming. Oke, thank you for everything yang persatuan yang ada sini khususnya. Moga-moga apa yang Anda usahakan hari ini mendatangkan kejayaan. Oke. Oke mantap, kembali lagi bersama dengan saya channel MHD Al Nizam. Sekarang sudah sekitar 9:30 pagi. Kita baru berada di location yang apa tuh? Lepong Anak Doto. Lepong Anak Doto. Apa maksudnya itu? Apa maksud dalam bahasa Melayu? Anak Tuhan. Anak dokter lah.
Oh, bukan anak dokter. Kau jangan sembarang. Di kampung orang kita ini kena sogit nanti kita. Tempatnya mungkin di sana lah saya rasakan. Naik. Ini itu. Dia bilang naik di bukit nih. Kita tengoklah bukit mana kan. Ay, tadi bilang angkol cakap tuh ndak ada naik bukit. Tapi naik bukit lagi nih. Naik bukit. Tapi tempat ini adalah kuburan kan? Oh. Kuburan. Satunya kuburan yang ada di puncak. Oh, jadi hari ini kita recovery lah. Salah satu kuburan yang ada di puncak Bukit Nizam. Tapi sejarahnya nanti kita akan dengar ketika mereka buat apa nih penerangan Di atas. So kita nih sekarang nih bersama-sama dengan rombongan daripada apa tuh Pakos. Pakos. Foundation apa tuh? Partner of Organization Community. Partner of Organization Community untuk orang Dusun Bagahak. Dusun Bagahak. Dan Oh. juga ada satu NGO, badan NGO apa tuh? Yang dari mana Yang tuh? dari Denmark. Denmark. Nah, dia lagi Pakos itu yang ini dia punya penajam. Oke, ini Oh. Pakos dia punya founder lah. Founder dia daripada Denmark ada datang. Jadi bersama dengan Persatuan Bagahak Tungku, bersama dengan Seripit Ekoturism. Jadi kita akan masuk untuk melawat kubur lama di sini yang dikatakan bersejarah untuk masyarakat Bagahak. kaum Bagahak di daerah Tungku. Ya. Nanti kita pergi sana, oke? Oke. Kalau dulu kawasan ini sangat disegani oleh etnik Bagahak. Apa-apa acara di luar sana, di kampung sana, kita bermula dari sini. Kadang-kadang kita minta dari sini. Kita minta dari sini kalau macam ada sakit, ada bermasalah nih etnik Bagahak, kita pergi sini, kita minta tolong gini-gini, minta sama dia. Ngajar. Kita berhajat di sini sampai sana. Kalau ada sakit boleh sembuh. Ini hikmat di sini. Jadi tempat ini adalah tempat larangan etnik Bagahak. Tidak boleh suka-suka termasuk. Kita kena beradab di sini ya. Jadi sampai sana diminta semua yang ada di sini nih ambil perhatian, jangan kita bising-bising, jangan kita teriak-teriak. Kita naik dengan beradab. Nah, itu ceritanya. Sebab tempat ini ada tempat yang paling paling keramat bagi kami. Paling penting lah Paling untuk orang penting Bagahak. bagi kami. Di sini ini fungsi dia. Nanti kita cerita di atas. Kita sampai di atas baru kita cerita ya. Selanjutnya di atas. Oke, terima kasih. Kita memulakan satu perjalanan menuju ke tempat utama lah yang tanah perkuburan nih, yang dikatakan berkeramat, tempat yang menjadi tempat penting untuk suku kaum Bagahak. Bagahak. Ya. Bagahak. Kawasan ini di pemberitahuan tadi yang menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat keramat, tempat yang sangat-sangat dihormati oleh suku kaum Bagahak, dan juga satu tempat yang pernah dicerobohi oleh pencari-pencari harta karun, tapi mereka tidak berjaya atas sebab keramat yang ada sini. So, kali ini kita akan memulakan perjalanan kita ke Tempat ini dinamakan Bulut Anak Doto. Oh, Bulut Anak Doto. salah, kan bulut, Lepong. Oh, Lepong Anak Oh, Doto. Lepong. Ya. Ah. Oke. Lepong Iya, Anak Doto. Oke. pembetulan guys. Pembetulan, nanti potong saja. Oke, ngam. Oke. Ngam, udah. Jom. Oke, kita lanjut. Doto Nayang. Doto Kabinsalan. Ngingog muyo. Aro muyo buso. Ano kami panaw menayugkon muyo. Panawanan muyo. Muyo kampun kami ng muyo. Muyo kapiyo. Rigkon kang rat kuruay kapiyo. Nambah kabiyak si Chop ni.
Na ano, doto bangku, doto nayang, doto kabinsalan, gingog mo yung kung sagko mo yun. Magkay mi naman kapiyong, ragkon mo yung kangarat, kami panong mo yung kampunong mo yun, kami nayo, gun mo. Aray ko buso. Nah. Tanan kali kong pangagpurmas pati mas kami linggang to. Patong ka mapu bagkat gawo, buto katay. Narugan punok puso. Batad to kito gagapuso. Batas bulan kita gaparne. Siap. Oke. Oke, itu benar. Kristen dan Islam. Jadi sebelumnya agama pagan nih dia lebih kepada pemujaan di suatu tempat, terutamanya macam tempat ini, tempat yang keramat untuk suku Begak. Ini merupakan namanya kuburan anak Doto. Ini tempat ini. Lempong anak Doto. Itu yang sebenarnya. Itu bahasa Begak yang digunakan tempat ini. Oke? Lebih kurang. Sekian, terima kasih. Nah, muli itu oke. Madam Sydney dan kru daripada National Geographic, Sipu, Pakos, staf-staf Pakos, dan juga semua yang kita ada di sini nih. Terima kasih. Sejujurnya kami sangat-sangat berbangga sebab kamu memberi masa kamu, membagi masa kamu untuk datang di sini hanya semata-mata untuk kamu mengenal sebenarnya arti ataupun sinopsis tentang ini kuburan. Kuburan ini adalah satu kuburan yang paling suci bagi kami Dusun Begak. Kuburan ini sampai sekarang, kita sekarang sudah melalui zaman, sudah kemasukan Islam, sudah kemasukan Kristen, dan dikira Begak sudah agak bertamadun, tapi tempat ini masih lagi ada dia punya kesucian dan perlu dihormati dan perlu dipelihara oleh suku Sakat Begak ini. Terutamanya bagi-bagi yang boleh menaja atau membantu kami untuk menaik taraf ataupun mempromosi tempat ini, kami sangat-sangat mengalu-alukan. Jadi kita tidak membuang masa, sedikit cerita sinopsis tentang ini kuburan. Pada mulanya bermula daripada seorang perawan. Perawan ini dikatakan dia terlampau cantik, ya. Dia terlampau cantik menjadi kegilaan semua remaja-remaja lelaki. Jadi ibu bapak ini perempuan yang cantik ini merasa macam semakin tercabar. Dia takut ada berlaku sama ini anaknya yang cantik ini. Jadi dia beridea, dia berpikiran, dia bikin satu tempat. Kami panggil perung. Perung ini di atas, rumah kita di bawah, dia di atas. Dia bikin satu bilik yang khas untuk ini perempuan cantik ini, loting. Jadi disimpannya di situ supaya tujuan dia supaya loting ini atau perung ini atau bilik ini dibina khas oleh bapak ini perempuan cantik ini dengan tujuan supaya dia tidak dapat dilihat oleh orang-orang sekitarnya, terutama ini jejaka-jejaka yang tampan-tampan handsome ini, supaya dia tidak akan terganggu keadaan dia. Jadi sudah dibikin begitu, oke lah sudah itu bagi bapak si perawan cantik ini. Tiba-tiba ada suatu kuasa dari atas, dia bercahaya turun. Tapi ini belum lagi disadari oleh bapaknya nih. Belum disadari oleh bapaknya ini kejadian. Tiba-tiba datang satu cahaya masuk di kawasan
loting ini, kawasan bilik ini, kawasan perung ini, masuk tempat tuh perempuan cantik itu. Jadi berlaku masa ke masa, hari ke hari berlaku, sampailah ini perawan cantik ini hamil, mengandung. Ini cahaya ini, dia dari atas cahaya turun, sampai di bilik itu dia terus jadi orang. Mengandung. Jadi bila sampai situ berlakulah pertemuan dorang, saya tidak tahu lah apa pertemuan, sampailah perempuan cantik ini mengandung ataupun hamil, ataupun kalau bahasa kami teki, ya. Bila diteki, tiba-tiba tersedar ini bapaknya. Kenapa pula ini bilangnya teki ini? Kenapa dia mengandung nih? Siapa bapak ini? Siapa yang pelaku? Dia pun mulai gusar, dia pun mulai bimbang, susah hati. Kenapa boleh berlaku begini? Tiba-tiba dia tidur, karena kebimbangannya terlampau meresap di pemikiran dia. Dia tidur, dia didatangi oleh mimpi. Didatangi oleh mimpi, keluar itu orang itu. Keluar itu orang yang melakukan ini, yang dari cahaya ini. Dia turun juga begitu, tiba-tiba di depannya, dia menjadi jasad manusia. Dia jadi manusia. Jadi dia bilang, Bapak jangan kau takut. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Saya lah pelakunya, bilangnya. Saya lah pelakunya sampai dia keadaan anak kamu ini begini jadinya, bilangnya. Sampai dia mengandung. Jadi lepas itu, terus dia hilang dari mimpinya, itu lelaki cahaya itu sudah naik balik. Itu ceritanya. Kemudian masa berjalan, anak ini perempuan ini mengandung, tapi dia disebutnya lagi ini ada lagi pesan dari lelakinya. Dia bilang sama yang mengandung ini, kalau lahir anak ini, bilangnya jangan sekali-kali darahnya menitis di bumi kita ini, bilangnya. Kalau menitis darahnya di bumi kita ini, anak ini akan tiada sudah, bilangnya. Tiada sudah, bilangnya. Tapi malangnya anaknya ini tidak sampai dia lahir, dia keguguran. Saya tidak tahu, saya tidak pasti berapa umurnya masa itu. Waktu dia keguguran, dia lahir keguguran. Kemudian oleh karena kuasanya ini luar biasa bagi kami, lepas dia lahir, dia tuh membesar sampai dikatakan masa itu dia punya lebar ini, anak ini 9 jengkal dada dia, besar 9 jengkal. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana orang sebesar itu. Jadi demikian ceritanya. Ini anak yang lahir ini kami panggil sampai sekarang, kami panggil Takan Kalang, kan? Takan Kalang. Ini nama anak ini. Jadi di sini nih peranan ini ataupun kekuatan ini masa itu sangat suci. Itulah sebab kami terlalu menghormati kawasan ini, terutamanya kuburan ini, sebab kami dulu tiada agama, kami semua ini pagan. Jadi inilah Tuhan kami. Lempung anak Doto ini dipanggil, kalau Doto ini dewa, kalau Melayu. Tapi kalau bagi kami, inilah murid kami dulu, Tuhan kami. Kalau ada masalah kami di sekitar kampung-kampung yang di sini berdekatan ini, kami datang sini, kami minta. Di sini ini banyak duit ciling, bergantang-gantang duit ciling. Tapi oleh karena nafsu orang yang mengganggu ini, dia mau coba, dia berpikiran di sini ada harta karun, dia gali, dan beginilah keadaan dia. Ini pun nasib itu orang yang ada tanah di kebun di situ, dia ada sadar. Kalau tidak, habisnya dibongkar. Jadi kita jangan heran keadaan ini berlubang begini ini sebab digali. Orang bilang ada harta karun. Jadi itulah ceritanya. Ini macam saya bilang tadi, ini akar-akar kayu ini, kalau dulu dia tidak pernah begini, melintas di tengah-tengah kuburan. Dia berpusing begini. Daun-daun ini macam disapu, bersih ini dulu. Tapi karena mungkin zaman sudah berubah, kemajuan sudah ada, ini yang berlaku sekarang. Tapi walau macam manapun keadaan tempat ini masih kami jaga, masih kami percaya, masih kami hormati tempat ini. Tidak boleh diganggu gugat oleh orang. Saya cerita sedikit lagi. Ini tentang orang mencerobot.
Orang menceroboh ini sekali dia sendiri bercakap. Dia bilang, kami pun heran bilangnya. Waktu kami menggali terang ini. Kami mau start naik menggali di sini. Sudah kami menggali, tiba-tiba bilangnya ini kayu bilangnya. Ini cerita si Dalir lah, bukan saya nampak, saya tidak nampak. Bilang itu haji lagi. Bergegar bilangnya, yang gini-gini, ini kayu ini. Jadi bermakna di situ kuasanya masih ada. Itulah sampai sekarang kami masih pelihara di tempat. Jadi kalau ada panda-panda yang ringan hati, yang besar hati untuk membantu kami menaik taraf, mempromosi tempat ini, kami sangat-sangat berbangga dan kami sangat-sangat mengalu-alukan. Dan itu saja cerita untuk saya. Dan kalau ada tambahan lagi boleh silakan. Ada yang sakit, kami datang, kami minta. Tapi bukan kami datang sini, kami minta saja. Semacam tadi di sana kan panggil dengan dia, kami minta sembuh daripada segala penyakit. Dan kami minta kedamaian kami sesama semua di dalam kami punya keluarga, dalam kami punya suku, dan juga jiran-jiran kami. Jadi ini barang 4 nih, kami juga bila sembuh yang penyakit itu, kami akan datang ke sini membawa makanan dan juga kami bawa gung tradisi dan kami laksanakan tugungguk di sini. Kami bertugungguk di sini. Dan yang saya tahu lah, pernah saya dengar dan pernah juga saya lihat kejadian itu memang betul. Orang yang belum pernah ada anak, tapi lama sudah dia berkawin, tapi tidak ada anak. Bila dia berhajat datang di sini meminta, dia akan dapat. Termasuklah saya punya diri sendiri. Ini cerita saya punya bapak lah. Saya sendiri ini daripada sini juga. Dorang minta daripada sini, 2 bulan lepas dorang dari sini mengandung saya punya mama. Jadi Hajat lah, hajat. Jadi itulah ini tempat ini, kalau kami ini, kami tidak boleh sembarang saya datang dan membuat satu-satu hal yang tidak begitu sopan lah di sini. Jadi itulah itu benda yang kami sehingga hari ini kami hormat dan kami sanjung tempat ini disebabkan ada bukti-bukti yang tersendiri, bukti yang ternyata. Begitu. Sekian, terima kasih lah. Oke, mantap. Kembali bersama dengan saya channel MHD Al Nizam. Sekarang ini sudah sekitar jam 11 pagi, 11.15 lah. Masih lagi pagi sebelum masuk tengah hari. Sekarang ini kita baru selesai dari tempat yang bersejarah tadi dan menuju ke lokasi yang kedua. Sebelah mana ini, Coach? Dewan Community Galeri Etnik Begak. Terletak Tungku, terletak di kampung Serindarung. Serindarung. Sri Darung. Oh, oke. Serindarung. Iya, itu nah. Sri Darun Tungku. Jadi kita baru saja sampai di dewan ini. Mereka ada membuat sedikit persembahan untuk grup yang datang nih. Jadi kita sama-sama lihat di sana, guys. Ya. Oke. Jom.
Kita berada di Dewan Utama Galeri Suku Kaum Begak di daerah Tungku nih. Kalau kita nampak di sini orang ada mempamerkan barang-barang tradisional, barang-barang pertukangan tangan dari suku kaum Begak di sini. Dan juga kalau kita tengok ada baju tradisional. Dan saya rasa tuh yang melapik meja tuh orang ada dia punya warna-warna sedang diterangkan kepada delegasi utama yang daripada Denmark tadi. Yang tengah-tengah kan? Tuh. Pakai tajak tuh. Tuh ada di sana. Tuh gambar utama di sana tuh adalah pengurusi bagian pertukangan suku kaum Begak di kawasan Nizam. Oke, jadi kami dia pengurusi Persatuan Begak. Oh, itu merupakan pengurusi Persatuan Begak yang digambar tuh. Bukan yang pakai tudung tuh sama yang digambar, Bukan yang pakai tudung. Bukan yang bertudung tuh. Yang digambar. Yang digambar. Yang di tengah tuh Presiden Persatuan Begak. Ini dia punya pemaju mungkin yang di sinilah dia punya gambar. Jadi kalau kita tengok secara close, inilah baju mana dia punya kan baju tradisi suku kaum Begak. Bukan yang main sulam. Dia ada tuh maksudnya Ada model sedangkan ditukar banyak-banyak yang. ya ini lelaki, ini perempuan. Kalau perempuan ini baju lapis. Kalau lelaki susah itu nat. Baju susai. Tuh topi samurai, apa nama tuh yang topi samurai itu? Tegai. Oh itu tegai. Ada kan sudah. Iya. Yang kainnya tuh dipakai kain lepas. Yang dia pakai ini kain lepas. Yang ini baju lengkit. Baju apa tuh? Baju lengkit. Baju lengkit, baju lengkit. Baju lapis. Apa perbezaan kedua-dua nih? Ini dengan yang dua baju wanita nih, kenapa? Yang ini main begini. Yang ini dia ada di depan begini. Ini ada macam Cina sedikit lah kan? Itu yang macam saya pakai. Oh itu macam dia pakai coach. Ini namanya anak lapi. Oh, aku ingat dia untuk yang kan di Indonesia saya jumpa ada yang kalau yang belum kawin orang pakai begini, enggak. Oh, Dia sama daripada warna hitam. cuma kalau mau macam yang muda dia pakai hijau. Warna apa? Kalau yang tua pakai hitam. Oh, kenapa dia pakai biru? Enggak tahu dia. Boleh juga. Ini kan kalau diikut ini kainnya, kain meridu. Kalau diikut dia punya itu kain meridu. Dia pakai segitiga. Segitiga. Anak laki yang warna merah ni dipanggil sifat. Ini adalah tarian biluk daripada suku Begak. Ini untuk laki-laki lah, single biluk. Dia sebagai nama dia Mantul. Asal kampung ini dia bukan orang lama lah di sini. Dalam hubungan 80 tahun lah dengan dia. Satu tarian masyarakat suku kaum Begak yang ditarikan oleh orang yang betul-betul mahir dalam tarian ini. Terima kasih.
Oke, Coach. Kita ke program seterusnya nih, Zam. Nah, lokasi yang ke seterusnya. Satu bukit. Apa tadi dia panggil tuh, Zam? Ya, aku pun kurang pasti juga apa bukit Aku nama. pun nggak tahu apa tadi tuh. Tapi salah satu tempat bersejarah di sinilah dikatakan. Nah, jadi kita tinggallah nanti. Iya. Apa namanya tuh, Be, tempatnya? Bulut Puto. Oh, Pulut. Bulut Kapu. Bulut, B-U-L-U-D. Oh, Bulut. Masih sama, Bulut, masih dia bulut. Ini bukan pusun, bulut. Oh. Jadi, kaki itu ada lawan sedikit lah. Oh, ada lawan sedikit. Pluto. Bukan Pluto. Oh. Bulut Kuto ini bermaksud bukit pertahanan. Oh, bukit pertahanan. Bukit pertahanan. Inilah disebabkan oleh bukit inilah masih ada lagi waris-waris suku Begak nih yang ada di Tungku. Oh. Nah, inilah penyelamatnya. Oh, ini penyelamatnya. Oke. Jadi kita terus sambung ke sana. Yeah, oke, let's go. Berguru kok sama dia. Sudah dia tunjuk kami cara berguling di bawah tadi. Dia kawasan lain. Jadi, sinilah checkpoint terakhir ya. Nggak tahu ini. Orang jenis ini. Ke puncak dia. Sayang kalau tidak sawit ini kan nampak beliau kan. Iya. Nanti Dia kita kata bikin orang ini ada sana, tapi kita tidak tahu lah, ada pasti. penara Kita ada bukti kan. Itu cuma cerita. Nah, cuma cerita. Tapi orang yang begitu dulu cerita memang orang itu. Dia bukan manusia biasa. Tapi bila kedatangan British, Jepun, dia punya suasana sudah berbeza lah. Dihapuskan. Sebab kita ini dulu dia mempunyai ada pahlawan tertentu. Pahlawan ini dia mempunyai kuasa tersendiri, kelebihan tersendiri. Dia boleh ini kalau macam dari laut, tempat laut bila orang masuk ke dalam itu orang